Didongengin. Iya, nah. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, kami seperti itu. Jadi mendorong mereka supaya mereka bercerita melalui buku itu gitu. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Nah, kali ini kita kedatangan seorang wanita tangguh, Cita dari Cinta Baca. Halo Dek. Hai Bang. Cinta Baca itu apa sih sebenarnya? Cinta Baca itu sebuah yayasan yang basisnya itu perpustakaan umum, Bang, buat masyarakat umum. Orang bebas. Bebas. Bebas datang. Iya. Awal mula terbentuk itu karena apa? Awal mula terbentuk itu jadi ada foundernya. Foundernya ini ceritanya nemenin anaknya ke sekolahnya untuk cari tugas gitu. Terus ternyata dia lihat kondisi perpustakaannya memprihatinkan. Nah dari situ akhirnya foundernya ini atau si bapak ini namanya Pak Pardo Nenggolan, dia merasa bahwa anak-anak butuh perpustakaan, butuh bahan bacaan yang bagus gitu, sehingga dia mendirikan yayasan ini bersama beberapa temannya supaya menghadirkan kekayaan dunia buku, dunia bacaan untuk anak-anak sih secara khusus. Tapi nggak hanya anak-anak, tapi memang secara khusus buku kami itu atau bacaan kami itu banyaknya ke anak-anak. Karena kan berawal tadi dari anaknya ya. Iya benar gitu. Jadi istilahnya kita kayak anaknya, nanti kita bisa ke keluarganya juga kayak gitu untuk bisa meneruskan apa sih namanya, meneruskan kebiasaan baik membaca itu. Iya, gitu. budaya literasi itu. Jadi memang tujuan awalnya dibentuk karena memang sejarahnya itu karena dari anaknya ya malah ya. Iya, karena itu keprihatinan founder kami ini melihat kondisi perpustakaan di sekolah itu ternyata tidak bisa memadai gitu untuk tidak selengkap bayangannya. Iya gitu. Padahal saat itu dia bantu anaknya untuk cari tugas kan perpustakaan gitu. Nah, soal ini kan berarti lembaga non profit ya? Iya, lembaga non profit. Lembaga non profit yang sudah berapa cabang punya? Kalau 10 deh, 10 ya. Kalau misalnya dari Sumatera itu Aceh, Banda Aceh, terus Sumut, pusatnya di Medan, terus Sumatera Selatan itu di Palembang, tempat aku, wilayahku, terus Jambi, terus Lampung, terus di Jabar tepatnya di Bogor. Di Bogor. Kalau pusatnya Bogor. Oke, itu pusatnya ya. Pusatnya Cinta Baca keseluruhan juga di Bogor Di itu. Bogor. Main office-nya kita, kantor berarti utama pusat gitu. sekaligus cabang. Iya, cabang gitu. Terus Banten, nah ini di bawah Jabar sama Banten ini satu staff kayak gitu Korwil yang yang membawahi langsung. Digabung ya. Iya, yang mengkoordinasikan gitu, koordinator kan gitu kan. Karena beda provinsi ya Bang, Jabar sama Banten gitu kan. Tapi berdekatan gitu. Terus Surabaya. Terus ada Palu. Sekarang itu terus Manokwari, Papua Barat. Dujung barat. Jadi kita kayak dari Sabang sampai timur. Iya, dari barat sampai timur. Iya, dari barat. Tapi kok kebanyakan di Sumatera tuh kenapa? Ada alasan khusus nggak sih? Enggak sih, nggak ada alasan khusus lah kayak gitu ya. Juga kita hadirkan sesuai kebutuhan juga sih Bang. Jadi nggak hanya dan sesuai adat dan juga lah gitu. Sesuai kebutuhan berarti memang di situ lebih membutuhkan gitu kan. Oh, berarti orang-orang Sumatera nih. Dan iya, tapi mungkin karena juga masalah dana lebih gampang ya maintenance-nya di situ ya. Lebih dekat ya. Kalau misalnya kalau di timur itu ya bisa aja, cuman karena maintenance dan dananya kan cukup besar biayanya kan. Gitu. Dan itu pun kami sebenarnya bersyukur sih ada di daerah timur ya kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah Manokwari itu baru sekitar 5 tahun ya, kalau nggak salah atau 6 tahun. Jambi juga baru kayaknya. Baru ya? sekitar 2 tahunan ya, hampir 3 tahun. Nah, berarti kayak kita dan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan dari Cinta Baca yang lain nih, ini statusnya sebagai apa nih? Volunteer kah? Pekerja sosial kah? Atau volunteer plus karyawan yang digaji atau gimana ya? Kalau hitungannya kami staff lah.
staf sosial, pekerja sosial kayak volunteer. Ya, kami tetap dibayar, digaji sebagai staf kayak gitu. Tapi ya sebagai seorang pekerja sosial ya tahu lah ya kita sama-sama. Namanya juga di non profit lah ya. Tidak bisa kayak kawan-kawan yang lain pekerja di swasta atau di mana yang ada labanya. Yang ada labanya. Nah itu berarti secara pembiayaan tuh gimana deh tiap-tiap cabang itu? Kalau tiap-tiap cabang itu kan kita juga biasanya subsidi dari pusat ya di Bogor itu kan, karena mereka juga ada fundraising gitu. Nah itu biasanya ya bagian itulah ya, bagian atasan ya. Terus biasanya per wilayah juga melakukan donasi secara sendiri di wilayah gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa dapat donasi dari manapun gitu untuk menjalankan operasional kita. Oh terbuka, berarti memang Cinta Baca ini terbuka untuk siapapun yang mau berdonasi. Gitu. Siapapun dan dalam bentuk apapun, buku, dana atau mainan anak-anak misalnya kayak gitu. Oh tapi memang dikhususkan kalau bisa buku. Iya, buku, dana itu maksudnya nggak harus, maksudnya kan kadang-kadang kalau mereka mau nyumbang mobil gitu? Boleh dong, banget dah, boleh banget lah. Kudus kan? Iya bener, maksudnya apa aja gitu. Nah cuman kan memang karena kita berjalan di dunia literasi kan kebanyakan orang ya itu secara normalnya buku gitu kan. Terus biasanya orang pikirnya kayak kadang kalau kita bilang donasi, dipikir orang donasi itu kadang-kadang hanya sekedar kayak materi aja kan bang gitu kan. Padahal sebenarnya enggak banyak, misalnya dia bisa donasi tenaga sebagai volunteer, itu kan berdonasi juga kan gitu, maksudnya berdonasi waktu gitu. Itu sih bang. Nah kan orang kan banyak belum tahu nih Cinta Baca ini apa. Kalau orang pengen cari tahu nih informasi Cinta Baca ini apa sih sebenarnya? Cinta Baca itu kita ada sosial medianya. Yang pertama bisa cek di web kita di www.cintabaca.org. Terus kita punya Facebooknya, itu fanpage Perpustakaan Cinta Baca. Terus kita ada Instagramnya, akun Instagramnya itu cintabaca_id. Cinta Baca ID. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Iya, terus ada YouTube-nya juga. Oh, di YouTube juga. Perpustakaan Cinta Baca. Itu biasanya kita share karena semenjak pandemi ini kita mulai aktifin YouTube sih. Sebenarnya dulu kita sempat gak punya, Bang. Cuman akhirnya kita gunakan media itu untuk bercerita online. Jadi kita karena mau tatap muka ngeri gitu. Iya, jadi waktu itu kita kan WFH juga, sempat tutup layanan. Akhirnya gimana nih supaya tetap melayani? Akhirnya perwilayah itu diminta untuk merekam cerita dan kita libatkan juga beberapa volunteer untuk membacakan cerita kayak gitu. Nah jadi deh sebenarnya tuh Cinta Baca tuh kegiatannya tuh apa aja sih? Kami tuh punya program utama sih. Apa tuh yang pertama? Program utama itu kami bilangnya program kejar atau kelompok belajar, dan filosofinya tuh juga ada karena kejar ya. Jadi kita tuh kayak mengejar suatu, berlari gitu. Ya, mengejar visi kami yang cerdas dan berbudi luhur, dan visinya adalah cerdas dan berbudi luhur. Iya. Coba terangin tuh, cerdas dan berbudi luhur. Cerdas dan berbudi luhur. Ya kalau orang, maksudnya suatu pribadi dia cerdas tapi nggak berbudi luhur, kurang baik ya bang. Tapi kalau dia cuma berbudi luhur tapi nggak cerdas, ya kurang baik juga kan bang. Kayak ini baik hati nih orang tapi nggak cerdas, ya gampang dibodoh-bodohin. Gitulah ya gitu. Jadi ya penting banget ya ketika orang itu pribadi itu cerdas tapi dia juga harus punya pribadi yang berbudi luhur gitu. Jadi kecerdasan dia itu bukan untuk dirinya sendiri, dibagikan. Di-sharing. Bener gitu. Terus menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur lah, misalnya tagline kami gitu kan. Misi kami ya punya buka PPM gitu, kita jadi fasilitator untuk membuka PPM ini. PPM itu apa panjangnya? Pusat Pembelajaran Masyarakat. Pusat Pembelajaran Masyarakat. Yang berupa ada perpustakaan kota, itu biasanya jadi pusat. Misalnya kayak di Palembang itu kita punya perpustakaan kota, biasanya kami bilang PK. Jadi agak-agak dengernya PK agak aneh ya bang. Tapi ini bagi kami PK bukannya gitu ya? Bukan, ini perpustakaan kota. Nah itu biasanya jadi pusat dan kayak pusat untuk apa namanya bang, perputaran buku. Nah, jadi kalian kerjasama sama perpustakaan kota gitu? Enggak. Perpustakaan kota itu untuk kami aja sebutannya. Oh, sebutan untuk kalian. Terus yang itu bukunya biasanya paling banyak karena dia jadi kayak source-nya untuk ke taman baca. Satu lagi yang lebih dikit lagi dan lebih dikit lagi itu pos baca. Biasanya itu ada di sekolah atau di
rumah-rumah warga yang bersedia rumahnya dijadikan tempat pos baca untuk orang umum bisa baca di situ. Nah, caranya gimana kalian bisa sampai misalnya kayak punya PK terus ya sampai ke rumah-rumah warga tuh caranya gimana? Apakah kalian gerilya kayak pejuang-pejuang dulu? Ya, bisa jadi seperti itu karena kami kan juga punya staf lapangan kan Bang, kayak gitu ya. Punya tim lapangan juga. Punya staf lapangan yang nggak banyak juga sih, tapi mereka inilah yang cari lokasi-lokasi yang sebenarnya membutuhkan nih sebenarnya, dan bisa jadi sebenarnya mereka membutuhkan tapi nggak tahu aksesnya ke mana. Nih pas ketemu, cocok kita coba bicarain. Biasanya pasti ada MOU-nya juga ya. MOU antara Cinta Baca dengan pihak yang mau dijadikan tempat pos baca ini. Misalnya rumah warga nih, misalnya abang nih satu orang satu rumah. Berarti antara Cinta Baca dan abang gitu. Yes, benar. MOU-nya siapa yang buat? MOU-nya Cinta Baca, dan itu dilihat dulu sama abang sebelum abang tanda tangan dan setujui. Kalau nggak setuju, oke, kita nggak jadi. Cancel. Karena ya kita nggak mau istilahnya memaksa ya kayak gitu. Karena buku dan rak yang akan kami letakkan di buku di tempat ini istilahnya dipinjamkan dan harus dijaga kayak gitu. Nah, jadi mereka seperti volunteer lah Bang kalau yang tapi diam, volunteer yang diam ya? Iya, karena dia jaga di sini. Nggak bergerak ya? Karena dia kayak hanya jadi penerusnya kami kan gitu. Nah, itu ada sarannya nggak tuh Bu seperti itu? Kalau mau jadi seperti itu? Ada, misalnya kayak bikin kuesioner, kami survei dulu apakah lokasi ini benar-benar membutuhkan, dan kita dengar dulu ceritanya dari orang yang mau jadi fasilitator pos baca ini kayak gitu. Gimana gitu di sini, emang gimana apa yang Bapak lihat gitu. Dan sebenarnya kan kita lihat juga ya kalau misalnya dia punya hati ya itu pasti kita lebih open ya kayak gitu. Bukan kayak dulu kan ada satu rumah tuh kita bisa sewa buku tapi berbayar gitu. Enggak. Ini enggak ya? Ini free. Bebas ya? Free. Jadi kita makanya kan karena ini free, berharapnya fasilitator tempat pos baca ini bertanggung jawab karena kita tahu banyak saking free-nya orang kadang-kadang suka semena-mena. Makanya dibuat MOU gitu. Nah, kalau misalnya ada satu buku yang rusak tuh gimana? Nah, buku yang rusak ini biasanya kita minta pergantian. Gitulah makanya penggantian gitu kan. Atau misalnya kami menilai satu buku tuh 35.000. Jadi sama rata? Iya. Makanya kami sebenarnya nggak berani nyari kasih buku-buku yang agak cukup mahal ke pos baca gitu. Tapi kami kasih buku yang tetap berkualitas. Takutnya nggak dijaga ya? Iya, takutnya kan nggak dijaga. Cuman yang kami kasih kesini tetap berkualitas. Hanya memang mungkin nggak terlalu tebal atau yang ensiklopedia nggak kami lihat-lihat juga kayak gitu. Itu kan nanti kami lihat juga ke depannya bagaimanakah pengaturannya si fasilitator ini. Dilihat progresnya. Iya, kami akan survei juga. Berarti itu bisa dicabut? Bisa kalau misalnya menurut kami itu sudah tidak udah nggak kurang lagi lah gitu. Kami program juga nggak jalan. Nah, program yang tadi itulah Bang, itu yang dikerjakan di setiap PPM. Nah, program kejar inilah dibilang kejar. Nah, ada 4 tingkatan. Pertama kejar baca. Nah, kegiatannya ini bercerita melalui media buku ke anak-anak. Jadi memang alasannya adalah untuk mengenalkan kekayaan dunia buku, dunia bacaan itu kepada anak-anak. Budaya literasi tadi ya. Iya, benar. Terus kejar cerdas. Nah, di sini kami sudah mulai apa sih istilahnya, bukan menargetkan ya, agak-agak gimana. Tapi kami mau melayani orang tuanya, terkhusus biasanya banyaknya ibu-ibu. Ditargetkan ke orang yang lebih dewasa. Iya, ada biasanya nih ibu-ibu dari anak-anak yang kami ceritakan inilah. Iya, jadi sekali kayu dapat 2 pulau gitu, langsung ya. Jadi anak-anaknya dulu, terus kejar cerdas inilah. Di sini biasanya kami sebenarnya memfasilitasi mereka, mengajarkan mereka bahwa membacakan buku itu ya bisa dimulai dari rumah karena mereka kan yang lebih dekat dengan anaknya kan. Dulu kan kita kayak ada dulu kan waktu kecil kan didongengin. Iya. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, kami seperti itu. Jadi mendorong mereka supaya mereka bercerita melalui buku itu gitu, mengenalkan bahwa buku itu menyenangkan kok gitu. Jadi anak-anak itu punya kebiasaan baca buku itu mulai dari rumah, dari orang tuanya. Nah, kebanyakan ibu-ibu, biasanya bapak-bapak kan kerja ya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk bapak-bapak boleh ikut. Nah, kayak orang-orang kayak sumuran kita gini, sumuran. Itu sumuran ya Bang? kayak yang anak-anak yang misalnya anak kuliahan, anak sekolah, SMA, sampai kuliahan gitu. Itu bisa nggak sih baca Cinta Baca kan? Boleh banget. Itu kan kita perpustakaan umum kan? Bukunya ada buku-buku khusus untuk ada. Jadi kami itu
koleksinya itu kalau dibagi itu 70% untuk anak-anak, 30% itu dewasa. Oh, ada spesies gitu. Ada. Oh. Jadi tapi memang kebanyakan kami anak-anak karena memang target kami dari program pun ke anak-anak kan kayak gitu. Nah, itulah mahasiswa juga sebenarnya kami lebih libatkan kayak mereka bisa jadi volunteer karena mereka kan orang-orang cerdas dan berpendidikan ya, berharapnya mereka bisa bantu gitu kan. Dan memberitahu bahwa apa yang mereka punya itu bisa dibagikan kayak gitu melalui Cinta Baca gitu sih Bang. Itulah jadi Kejar Cerdas. Nanti lanjut lagi ke level selanjutnya itu ada namanya Kejar Sehat. Nah itu apa olahraga? Ya tentang kesehatan tapi secara holistik Bang. Jadi orang taunya sehat gini Bang. Abang sehat? Sehat tapi nggak tahu dalam hati kan Bang. Oke. Jadi secara holistik, jadi secara keseluruhan benar-benar sehat jiwa, sehat rohani, sehat fisik. Iya, itu gimana coba? Nah, itu ada modulnya, Bang. Jadi ada bukunya. Nah, kalau Abang nggak tahu, ikutlah. Biar Abang tahu gitu. Cinta Baca Jambi ya. Iya. Nah, biasanya itu orang-orang yang dari Kejar Sehat itu adalah kelompok yang dulu dikejar cerdas. Oh, naik level. Nah, baru Kejar Luhur. Nah, Kejar Luhur ini kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilainya Indonesia, nilai-nilai luhurnya Indonesia. Nah, jadi kita tuh kayak pengen tahu sebenarnya dari buku tuh banyak yang bisa kita pelajari kesehatan kayak gitu kan. Kan banyak jadi kami tuh memang membacakan buku tuh pun bukan sekedar bacain buku Bang. Bukan tapi asal baca kata per kata, kalimat per kalimat ya. Ada makna atau pelajaran yang mau kami ambil setiap kami selesai bercerita gitu. Misalnya selesai bercerita tuh misalnya kesimpulannya apa? Mau dibagikan? Bisa tentang sains gitu. Misalnya ternyata semut itu kalau saling ketemu nempel-nempel ya antenanya gitu. Ternyata telur itu duluan dari ayam ya. Oh itu aku nggak tahu Bang, misalnya nggak tahu. Atau misalnya ternyata ada cerita tentang saling menolong atau tidak boleh egois gitu. Ada pesan yang mau disampaikan. Benar, jadi bukan sekedar kita cerita agak selesai gitu, enggak. Jadi anak-anak itu sebenarnya kita tanamin dari cara cerita tuh supaya ada nilai-nilai luhurnya juga gitu kan. Nah, orang tuanya kan melalui inilah kejar luhurnya ini kan gitu. Supaya mereka makin memperkuat anaknya itu nanti gitu. Jadi kami benar-benar ke keluarga sih Bang gitu. Iya, pendekatannya lebih ke pribadi-pribadi. Iya, gitu kan ke masyarakat itulah. Berarti memang Cinta Baca ini bukan hanya sekedar biar orang menemukan apa? Minat baca. Iya, bukan. Tapi ada pesan yang mau sampaikan. Iya. Karena literasi itu luas Bang. Jadi itu tuh bukan hanya sekedar baca dan tulis. Kita tahu ada 6 literasi sekarang kan gitu. Literasi baca dan tulis, literasi matematika, sains, digital, akunting atau satu lagi tuh aku lupa ya. Itu dia aku bilang literasi itu kena ke semua hal kayak gitu dan berbagai bidang. Bener. Jadi orang perlu tahu sebenarnya gitu dan membaca itu juga salah satu jalan kita untuk makin mengenal literasi. makin nambah pengetahuan juga. Bener. Berarti kalau orang mau misalnya kayak kita nih mau sumbangkan buku, itu disortir. Bener. Dan ada nggak sih kriteria ini buku-buku yang wajib apa sih? Yang boleh didonasikan. Ada itu. Jadi khusus. Kita kayak misalnya kita nggak terima yang berisi sara. Novel itu nggak? Novel enggak sih Bang. Enggak. Cerpen kayak Naruto itu enggak? Boleh. Boleh kami kayak tapi Bobo, biasanya gitu? Bobo itu banget tuh karena banyak banget anak-anak yang suka kan sebenarnya. Zaman kita aja kita suka ya Bang. Zaman kita ya. Kan seumuran ya. Iya. Terus buku anak-anak lah kebanyakan memang dapat donasi. Terus agama kayak gitu, politik itu nggak boleh gitu. Terus komik sebenarnya kami nggak terima Bang, komik manga yang dewasa. Jadi kayak Doraemon kami masih terima. Naruto masih terima karena masih banyak yang baca kan, anak-anak kan. Terus kayak detektif Conan kalau kita tahu. Nah kalau yang lain-lain tuh biasanya kami langsung pinggirin karena nggak ada yang baca dan itu buku dewasa dan itu sangat kurang baik lah gitu ya. Ada yang gitu. Jadi akhirnya nggak kami itu terus. Majalah kami terima kayak gitu. Majalah seperti apa nih contohnya? Hai gitu. Iya, tapi kami biasanya hanya 5 tahun ke atas, maksudnya 5 tahun ke bawah sebelum misalnya ini kan 2021 berarti kalau 5 tahun ke bawahnya itu 2016. Ya. Nah, di atas 2016 itu kami nggak akan terima lagi. Karena udah nggak kredibel Bang. Udah nggak ini lagi, udah nggak infonya udah nggak ini lagi. Iya, isinya udah nggak. Materinya.
isinya udah nggak bisa lagi kita gunain gitu. Dan buku-buku kebanyakan kami 10 tahun biasanya kami kalau sudah dia lebih dari 10 tahun itu buku penerbitannya kami tarik, itu istilahnya peremajaan atau revitalisasi. Nah, kalian tarik terus di Cinta Baca diapain buku itu? Nah, biasanya kami cari ada nggak yang mau ada nggak yang mau adopsi istilahnya. Gratis. Tapi, itu gratis atau kalau memang tidak ada, kalau sudah cukup lama kami akan jual ke ini sih, ke apa sih namanya, ke buku itu ya. Iya, kelapa-lapa itu ya. Kelapa itu ya. Gitu. Tadi kan udah panjang-panjang soal Cinta Baca nih. Kenapa masuk Cinta Baca? Wah, berarti suka baca atau memang nggak suka baca kan? Atau gimana sih? Aku tuh baca itu dari sejak kelas 6 SD, Bang. Buku pertama yang dibaca? Paman Gober, buku ensiklopedia flora fauna tuh di perpustakaan, sama serinya Harry Potter. Wah, beratnya Harry Potter. Serinya Harry Potter, tapi waktu kelas 6 SD kayaknya baru seri 1, 2, 3 ya. Baru ada kan. Dan itu masih lanjut aku baca sampai ke seri terakhir. Sekarang pun masih baca-baca seperti itu? Iya, aku suka koleksi. Jadi kayak suka beli kan. Terus bacanya tuh pelan banget karena mungkin ada hal lain yang aku kerjakan ya. Aku juga suka nonton, kadang aku juga isi waktu dengan nonton, belum lagi kerjaan kan, belum lagi punya kegiatan dengan teman-teman kayak gitu. Tapi masih baca gitu, masih suka baca kayak gitu. Dan kayak kadang tuh kayak punya perpustakaan sendiri di kamar gitu yang banyak. Kalau sekarang lebih lengkap ya. Iya, sekarang kan lebih lengkap. Jadi kerja di Cinta Baca, buku-buku bisa dibaca. Bener, tapi justru harusnya buku duluan yang dibeli sih, Bang. Jadi kayak harusnya ya buku yang aku beli dulu yang harus aku habiskan, baru buku-buku ini. Oh iya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang buku yang menarik dan ini kayaknya sebentar nih aku baca, tapi dia didonasin ke CB gitu kan. Itu aku baca dulu kadang-kadang kan, udah selesai aku balikin. Apakah memang dasar karena suka baca itu yang mendasarin? Bener. Atau ada dasar lain yang dasar lainnya sih mungkin ya karena punya hati sih, Bang, pengen melayani melayani ke bagian pendidikan, ke bagian khususnya ke anak-anak sih kayak gitu. Karena karena aku tahu sih bergunanya membaca itu buat aku kayak mana gitu kan. Kayak sekarang kan. Bener. Gara-gara malas baca, cuman lihat judul yang clickbait, iya, ribut gitu. maksudnya udah langsung percaya hoax karena nggak mau membaca dulu.